Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Elginaya dengan jam 20.10.85.30.13. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Italia Berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative Tiongkok tahun 2019 hingga tahun 2023. Bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road atau Belt and Road Initiative atau yang disingkat dengan BRI merupakan program infrastruktur yang diresmikan Tiongkok pada tahun 2013. Program ini menghubungkan Asia Timur dan Eropa lewat infrastruktur fisik yang dibangun dengan kerjasama berbagai negara yang dilewati oleh jalur ini. Proyek pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran perdagangan bebas, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan integrasi pasar yang lebih mendalam dengan meningkatkan konektivitas benua Asia, Eropa, dan benua Afrika, baik itu dari jalur darat maupun dari jalur maritim. BRI disebut juga dengan The New Silk Road atau jalur sutra baru karena jalur ini akan dibangun berdasarkan pada jalur sutra. Eropa yang menjadi ujung dari jalur sutra menjadi kawasan yang signifikan dalam BRI sehingga Eropa menjadi tujuan utama dari FDI Tiongkok atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok. Eropa sendiri memandang FDI Tiongkok ini tidak termasuk dalam program BRI. Inggris, Jerman, dan Prancis sebagai tiga negara penerima FDI Tiongkok tertinggi di Eropa juga tidak berpartisipasi di dalam BRI secara publik. Uni Eropa juga tidak memiliki pendekatan terpadu terhadap BRI hingga tahun 2019. Namun, seiring dengan perdebatan dan mendekatnya BRI ke Eropa, negara-negara di Uni Eropa itu berinteraksi dengan BRI dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah Italia. Italia sendiri memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Tiongkok. Tiongkok juga telah banyak menanamkan FDI di Italia. Italia yang masih terdampak The Great Recession mengharapkan bantuan dan investasi ini akan meningkat dengan berpartisipasinya Italia di dalam BRI. Italia juga berharap dapat menjadi pusat perdagangan Tiongkok di Eropa dengan posisinya yang strategis, di mana pelabuhan Italia yaitu Genoa dan Trieste itu memiliki akses ke Eropa Tengah untuk distribusi barang dari Tiongkok ke Eropa secara umum. Hal ini mendorong Italia untuk menandatangani MOU BRI pada Maret 2019. Namun keputusan Italia ini menghadapi berbagai resiko yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu aspek struktural, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek geopolitik. Dari aspek struktural, Italia menghadapi risiko berupa kurangnya transparansi dari kerjasama, terutama di bidang finansial dan proses pengadaan proyek infrastruktur yang dilakukan. Dari aspek ekonomi dan finansial, itu risikonya dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang pertama adalah akses pasar domestik Italia oleh produk-produk murah yang berasal dari Tiongkok, yang akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian Italia secara umum. Untuk isu yang kedua, yaitu adalah isu debt trap yang didukung oleh kasus pelabuhan Hambantota, di mana Sri Lanka gagal membayar hutang BRI sehingga Sri Lanka akhirnya memberikan hak kuasa pelabuhan tersebut selama 99 tahun pada Tiongkok pada Desember 2017. Aspek yang ketiga adalah aspek geopolitik yang terkait dengan isu keamanan dan kawasan. Amerika Serikat mengkritik keputusan Italia ini terkait dengan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan memiliki akses terhadap sektor vital Italia. Dan di sisi lain, Uni Eropa juga mengemukakan kekhawatiran terkait kebijakan Italia yang kontras dengan posisi Uni Eropa terhadap BRI. Sehingga Italia mengambil risiko untuk terisolasi dalam proses pengambilan kebijakan Uni Eropa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penandatanganan MOU BRI oleh Italia itu memiliki banyak resiko seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun di sisi lain, Inggris, Jerman, dan Prancis, yaitu tiga negara penerima FDI Tiongkok tertinggi di Eropa, itu tidak berpartisipasi secara publik di dalam BRI Tiongkok. Di tengah pilihan tersebut, Italia tetap memilih untuk menandatangani MOU BRI. Sehingga pertanyaan penelitian adalah mengapa Italia berpartisipasi dalam program BRI Tiongkok. Dengan tujuan penelitian adalah menganalisis faktor yang menyebabkan Italia berpartisipasi dalam program BRI Tiongkok pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat akademis, yaitu adalah untuk menambah referensi literatur dalam pengembangan studi hubungan internasional, dan dapat memberikan kontribusi terkait analisis kebijakan Italia berpartisipasi dalam BRI Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2023. Manfaat praktis adalah memberikan manfaat pada pemangku kepentingan sebagai penggambaran analitis dalam analisis kebijakan luar negeri terhadap kebijakan Italia berpartisipasi dalam program BRI Tiongkok pada tahun 2019 dan hingga 2023. Sedangkan tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk kerangka konseptual,
Itu adalah Foreign Policy Analysis yang dikemukakan oleh J.F. Morin dan J. Paquin dalam bukunya Foreign Policy Analysis pada tahun 2018, yang mana mereka memberikan tolak ukur dasar dalam mengidentifikasi kebijakan luar negeri, yang ada 5 tolak ukur, yaitu yang pertama adalah tujuan kebijakan luar negeri, yang kedua sumber daya yang digunakan, yang ketiga adalah instrumen kebijakan luar negeri, yang keempat adalah proses kebijakan luar negeri, dan yang terakhir adalah hasil dari kebijakan luar negeri tersebut. Metode penelitian yaitu pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Batasan penelitian yang pertama yaitu batasan isu adalah faktor yang menyebabkan Italia berpartisipasi dalam BRI Tiongkok, dan batasan waktu adalah dari 2019 hingga 2023. Unit dan tingkat analisis yaitu unit analisa Italia dengan unit ekspansi BRI Tiongkok, sehingga tingkat analisis adalah negara bangsa. Teknik pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data ada 5, yaitu menyiapkan dan mengorganisir data, yang kedua membaca data, ketiga pengkodean data, yang keempat menafsirkan data, dan yang kelima penyajian data. Sistematika penulisan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 program Belt and Road Initiative Tiongkok, bab 3 adalah hubungan Italia dan Tiongkok, bab 4 analisis kebijakan Italia berpartisipasi dalam BRI Tiongkok, dan bab 5 adalah penutup. Yang kedua yaitu adalah bab 2, program BRI atau program Belt and Road Initiative Tiongkok. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kondisi dan program-program BRI Tiongkok di berbagai kawasan di dunia. Bagian pertama adalah Belt and Road Initiative. The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road atau Belt and Road Initiative yang disingkat dengan BRI adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Eropa dengan Asia yang diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013. Singkatan BRI memiliki arti huruf B yaitu Belt yang merujuk pada Silk Road Economic Belt atau jalur darat dari BRI, huruf R yaitu road yang berarti 21st Century Maritime Silk Road atau jalur maritim dari BRI, dan huruf I yang merupakan huruf pertama dari kata initiative. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BRI memiliki 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur maritim. Kedua jalur yang menjadi acuan pembangunan infrastruktur dalam program BRI ini didasarkan pada jalur sutra, yaitu jalur perdagangan dan pertukaran budaya yang muncul lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jalur ini menghubungkan benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Terdapat beberapa koridor ekonomi yang akan dibangun dalam BRI, yaitu the New Eurasia Land Bridge yang juga dikenal sebagai jembatan darat Eurasia kedua. Kemudian koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan, koridor ekonomi Tiongkok, Mongolia, dan Rusia, koridor ekonomi Tiongkok dengan Asia Tengah dan Asia Barat, koridor ekonomi Tiongkok dengan semenanjung Indochina, dan koridor ekonomi Bangladesh, Tiongkok, India, dan Myanmar. BRI juga memiliki 5 prioritas kerjasama. Yang pertama yaitu koordinasi kebijakan. BRI mendukung kerjasama antar pemerintah, membangun mekanisme pertukaran dan komunikasi kebijakan makro antar pemerintah yang bersifat multi-level, dan memperluas kepentingan bersama, saling meningkatkan kepercayaan politik, dan membangun konsensus kerjasama baru. Yang kedua adalah konektivitas fasilitas. Konektivitas fasilitas adalah prioritas di dalam program BRI. Negara yang berada di sepanjang jalur Belt and Road harus meningkatkan konektivitas fasilitas mereka dengan tetap berdasar pada kedaulatan tiap-tiap negara. Yang ketiga adalah perdagangan tanpa hambatan. BRI berupaya untuk menghilangkan hambatan dalam investasi dan perdagangan demi kelancaran kerjasama ekonomi dari negara-negara yang berpartisipasi dalam program ini. Yang keempat adalah integrasi finansial. BRI berupaya untuk membangun sistem stabilitas mata uang, sistem investasi dan finansial, dan sistem informasi kredit di Asia. Selain itu, program ini juga berupaya untuk membangun sistem pertukaran mata uang bilateral, membuka pasar obligasi di Asia, membangun berbagai institusi dan bank pembangunan di Asia, serta kerjasama finansial multilateral lainnya. Yang kelima adalah ikatan orang ke orang. Ikatan orang ke orang akan memberikan dukungan publik terhadap implementasi program ini. BRI bekerja sama di bidang pertukaran budaya, kerjasama media, pertukaran pelajar, serta sukarelawan demi kerjasama bilateral dan multilateral yang mendalam. Bagian yang kedua adalah sejarah dari BRI. Yang pertama adalah jalur sutra. Istilah Silk Road atau jalur sutra itu awalnya digunakan untuk menyebut jalur atau rute perjalanan antara Asia Timur dengan kawasan Mediterania yang melewati kawasan Eurasia yang kini dikenal dengan sebutan Asia Tengah, Asia Dalam, Transoksiana, dan negara-negara lainnya yang berakhiran stan seperti Kazakhstan, Turkmenistan, dan lain-lainnya. Jalur sutra memiliki peran penting tak hanya dalam perdagangan sutra, namun juga pada perdagangan barang-barang lain yang masih berjalan bahkan setelah jalur sutra tidak lagi dilewati oleh perdagangan sutra.
Jalur sutra mencapai puncak aktivitas pada masa Pax Mongolica, namun kemudian mengalami penurunan akibat meningkatnya jalur perdagangan maritim langsung dari Eropa Barat. Jalur maritim ini kemudian dikenal dengan istilah jalur sutra maritim. Jalur ini kemudian mengalami trade boom pada masa dinasti Song di Tiongkok pada abad 10 hingga abad 13, di mana Tiongkok menjadi sangat terkomersialisasi. Pada abad ke-15, Tiongkok membuka pelabuhan mereka untuk pedagang asing dan memberikan kebebasan untuk pedagang swasta Tiongkok untuk melakukan perdagangan internasional di masa itu. Hal ini membuat aktivitas jalur sutra maritim meningkat. Namun pada abad ke-18, bangsa Eropa muncul dan membentuk perusahaan-perusahaan perdagangan yang bersaing dengan pedagang yang sudah ada di jalur ini dan mulai menjadikan kota-kota pelabuhan sepanjang jalur sutra maritim ini sebagai basis kolonialisme mereka. Bagian kedua adalah kemunculan Belt and Road Initiative. Presiden Tiongkok Xi Jinping pertama kali mengumumkan program pembangunan BRI ini pada pidatonya dalam kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013. Rencana yang lebih detail dari BRI ini muncul pada tahun 2015 dengan dirilisnya dokumen Vision and Action and Jointly Building Belt and Road, atau dokumen ini lebih dikenal dengan nama Vision and Action. Dokumen ini menjelaskan detail lanjutan dari BRI dan juga cakupan geografis dari program ini. Dokumen ini juga berisi mekanisme dan implementasi dari BRI seperti proyek percontohan, kelompok kerja, dan rancangan implementasi. Pada Mei 2017, Belt and Road Forum atau BRF diadakan di Beijing dan dihadiri oleh 29 kepala negara. Dokumen ini menjelaskan detail lanjutan dari BRI dan juga cakupan geografis dari program ini. Dokumen ini juga berisi mekanisme dan implementasi dari BRI sebagai proyek percontohan, kelompok kerja, dan rancangan implementasi. Pada Mei 2017, Belt and Road Forum atau BRF diadakan di Beijing dan dihadiri oleh 29 kepala negara. Di akhir tahun yang sama, BRI ditambahkan dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok saat Kongres Partai ke-19. Selanjutnya adalah BRI di berbagai kawasan. Yang pertama yaitu di kawasan bagian Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki respon yang berbeda dengan Asia Tengah yang lebih antusias dalam menerima BRI. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kedekatan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, arah kebijakan negara-negara ASEAN yang cenderung menghindari konflik dan kedekatan erat dengan kekuatan besar, serta sejarah kolonialisme yang membuat negara-negara ASEAN cenderung mengutamakan otonomi dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Selain itu, Tiongkok juga memiliki konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan dengan beberapa negara ASEAN. Bagian yang kedua yaitu di bagian Asia Timur. Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Jepang, itu tidak terlibat secara langsung dengan jalur sutra, sehingga dua negara ini tidak menjadi tujuan utama BRI. Hal ini menyebabkan diskusi mengenai respon dua negara ini terhadap kebijakan BRI itu lebih terfokus pada kajian hubungan luar negeri antara negara-negara ini, yaitu Korea Selatan dan Jepang, dengan Tiongkok. Jepang memandang BRI sebagai upaya ekspansi Tiongkok di Asia dan kawasan sekitarnya, dengan menciptakan ketergantungan politik, ekonomi, dan militer pada Tiongkok. Sedangkan Korea Selatan memandang dari sudut yang berbeda. Respon Korea Selatan memang tidak terlalu hangat, namun Korea Selatan berharap bahwa pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok dalam program ini dapat dimanfaatkan dalam hubungan dan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan juga berharap bahwa dibukanya jalur perdagangan dari Korea Selatan melewati Korea Utara akan meningkatkan perdamaian di semenanjung Korea. Selanjutnya adalah bagian Asia Tengah. Kawasan ini merupakan kawasan yang dilalui mayoritas rute yang ada di dalam BRI. Selain itu, negara-negara ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti uranium, minyak, dan gas. Kawasan Asia Tengah adalah kawasan yang terletak di antara Afghanistan dan Pakistan dengan wilayah Tiongkok bagian barat daya, tepatnya Xinjiang. Lokasi ini membuat salah satu faktor yang mendorong BRI untuk bekerja sama di kawasan Asia Tengah adalah demi menjaga kawasan Asia Tengah, karena dengan menjaga kawasan ini, Tiongkok juga menjaga stabilitas kawasannya dalam waktu yang bersamaan. Berbagai proyek infrastruktur BRI yang telah dijalankan di Asia Tengah, antara lain yang pertama, pada tahun 2017, Tiongkok berinvestasi di bagian Afghanistan dalam proyek rel kereta Afghanistan, Tiongkok, Kirgistan, Tajikistan, Iran. Pada tahun 2017, Tiongkok memiliki 50% saham dari ketiga perusahaan pipa minyak Asia Tengah Tiongkok di Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Dan rel kereta konektor Utara Selatan atau dikenal juga dengan Uzun Bereket telah beroperasi sejak 2014. Selanjutnya adalah kawasan Timur Tengah. Tiongkok memiliki kedekatan dengan Timur Tengah karena bagi Tiongkok yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia, kawasan Timur Tengah memiliki peran yang sangat penting.
Proyek BRI menawarkan keuntungan ekonomi bagi negara-negara Timur Tengah. Negara-negara anggota Gulf Cooperation Council atau GCC ini mengubah tujuan pasar minyak mereka karena jatuhnya harga minyak pada 2014 dan sikap negara-negara besar tujuan minyak, seperti Kanada dan Amerika Serikat yang mengurangi ketergantungan mereka pada minyak. Kini, GCC lebih tertarik pada negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat, seperti Tiongkok dan India, untuk ekspor minyak mereka. Terdapat banyak proyek yang telah dilakukan di Timur Tengah di dalam payung BRI. Di antaranya adalah pinjaman 15 miliar dolar untuk industrialisasi Timur Tengah, khususnya peningkatan kapasitas produksi di tahun 2015. Selanjutnya, China Railway 18 Biro Group sudah menyelesaikan berbagai proyek transportasi di Arab Saudi, yaitu jalur rel kereta utara selatan yang menghubungkan Riyadh dan Al-Hadisa di tahun 2011-2012, Mekah Metro pada 2010, dan jalur kereta api Haramain yang menghubungkan Mekah dan Madinah pada tahun 2018. Pada 2015, Shanghai International Port Group memenangkan kontrak operasi pelabuhan Haifa selama 25 tahun. Kawasan selanjutnya adalah Amerika Latin, di benua Amerika. Latin Amerika and the Caribbean atau LAC dan Tiongkok memiliki hubungan perdagangan yang baik, di mana Amerika Latin sangat cocok menjadi tujuan dari model ekonomi Tiongkok yang berorientasi ekspor namun membutuhkan sumber daya alam. Tiongkok merupakan sumber FDI yang signifikan bagi perekonomian terbesar LAC, yaitu Meksiko dan Brazil. Salah satu proyek investasi terbesar Tiongkok di Meksiko adalah pembangunan kereta cepat antara Mexico City dengan Querétaro. Kawasan selanjutnya adalah di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki respon yang kontra akan program BRI Tiongkok. Banyak peneliti Amerika Serikat yang berpendapat bahwa BRI adalah respon Tiongkok terhadap inisiasi Pivot to Asia yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2011, atau respon terhadap inisiasi Trans-Pacific Partnership atau TPP yang menciptakan situasi ekonomi yang tidak menguntungkan bagi Tiongkok dan membuat Tiongkok mengarahkan kerjasamanya ke arah barat dari Tiongkok. Kecurigaan Amerika Serikat ini disebabkan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah skala program BRI yang besar, kemudian kurangnya transparansi dan parameter proyek yang dijalankan, serta sistem BRI yang dipimpin oleh negara yang berlawanan dengan ideologi Amerika yang tidak menyukai campur tangan negara dalam perekonomian. Amerika juga mengkhawatirkan transfer ideologi dan politik dari kerjasama ekonomi yang dilakukan. Mekanisme BRI juga dikritik karena BRI dianggap sebagai program yang berupaya menggeser rezim Amerika Serikat dalam organisasi internasional, terutama terhadap WTO dan IMF, serta sistem finansial berbasis dolar. Kawasan selanjutnya adalah di Eropa. Salah satu pilar BRI di Eropa adalah pembangunan rel kereta api. Proyek infrastruktur BRI juga lebih berfokus pada kawasan Mediterania dan Eropa bagian Tenggara. Hal ini disebabkan karena negara-negara Eropa Tengah dan Timur itu adalah kawasan yang menginisiasi interaksi dengan BRI. Selain proyek infrastruktur, Tiongkok juga berinteraksi dengan Eropa lewat investasi, yaitu adalah FDI atau Foreign Direct Investment. Keputusan Eropa mendekat pada Tiongkok mengalami berbagai tantangan politik. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam Uni Eropa yang menyulitkan pengambilan kebijakan Uni Eropa terhadap Tiongkok dan memicu reaksi populis. Pandangan Eropa terhadap BRI juga diwarnai oleh kecurigaan bahwa program ini adalah upaya Tiongkok dalam mengatasi overproduksi industri dengan cara dumping atau mengekspor barang dengan harga di bawah harga produksi. Selain itu, kedekatan Eropa ke Tiongkok juga akan berdampak pada hubungan Eropa dengan Amerika Serikat, di mana Tiongkok selama ini memandang euro sebagai lawan imbang dari dolar, dan dukungan Tiongkok terhadap penggunaan euro adalah sebuah upaya untuk menggeser dolar. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu hubungan Italia dan Tiongkok. Pada bab ini akan dijelaskan hubungan Italia dan Tiongkok dari sejarah awal interaksi kedua negara ini hingga interaksinya di dunia modern, dimulai dari kekaisaran Tiongkok dan Italia kuno. Setelah unifikasi Italia pada 1861, Italia sebagai sebuah negara belum memiliki identitas kolektif dan sistem persatuan yang kuat. Dibandingkan dengan negara Eropa lainnya pun, perekonomian Italia masih jauh tertinggal, di mana Italia masih bergantung pada sektor agrikultur dibandingkan manufaktur yang berkembang pesat di negara Eropa lain sebagai dampak dari revolusi industri. Tiongkok sendiri bukanlah tujuan utama dalam perdagangan internasional Italia, namun kerajaan Sardinia dan kerajaan Sisilia itu memiliki konsulat di Kanton dan Makau. Namun konsulat ini lebih bersifat ofisial daripada operasional. Perdagangan sutra merupakan salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh Italia pada saat itu karena saat itu ulat sutra di Italia diserang penyakit febrin yang menyebabkan rusaknya populasi ulat sutra di Veneto dan Lombardi, yang akhirnya mendorong Italia untuk mengimpor bahan sutra dari Tiongkok. Hal ini mendorong dibentuknya secara resmi hubungan diplomatik dan perdagangan antara Italia dan Tiongkok itu pada pertama kali pada tahun 1866. Penandatanganan perjanjian secara seremonial pun dilakukan pada 26 Oktober 1866 dengan perjanjian yang sangat menguntungkan Italia. Namun setelah pemberontakan Boxer, Italia kemudian
menuntut untuk menyusun ulang perjanjian yang sudah dilakukan. Sebenarnya isu untuk menyusun perjanjian ulang ini sudah muncul dari Italia sejak awal 1888, namun hal ini tidak pernah mendapatkan respon positif dari pemerintahan Tiongkok. Sehingga Italia meminta penyusunan ulang perjanjian pada tahun 1905. Salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam perkembangan hubungan Italia dan Tiongkok adalah Cesare Nerazzini. Nerazzini kemudian menyusun ulang rancangan perjanjian, namun tidak sesuai dengan anjuran pemerintahan Italia, di mana pemerintahan Italia menginginkan perjanjian yang tidak terlalu mengutamakan kepentingan politik dan tidak terlalu menonjol, sehingga Italia akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok dibandingkan negara lain. Keputusan Nerazzini untuk menyusun perjanjian yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah menyebabkan diskusi yang alot dengan kerajaan Tiongkok, sehingga terdapat jeda dari diskusi perjanjian ulang ini. Pada masa jeda tersebut, Tiongkok justru memberikan sebuah pengerjaan proyek jalur kereta api dari Beijing ke Mentoku pada perusahaan Prancis. Hal ini membuat Italia marah. Sehingga pada 6 Oktober, Nerazzini mengirimkan surat yang berisi keputusannya untuk membatalkan perjanjian Italia dengan Tiongkok. Pada masa Perang Dunia, Italia sangat dipengaruhi oleh figur Benito Mussolini yang merupakan pemimpin fasis dari Italia. Untuk kebijakan luar negeri Italia sendiri, pada masa awal pemerintahan Mussolini ini bersifat pasif dan tidak berfokus kepada Tiongkok, namun lebih berfokus pada Timur Tengah dan Afrika. Pada tahun 1901, Italia membuka Bank Italia untuk Tiongkok di Shanghai, namun bank ini tidak memiliki aktivitas yang signifikan. Kemudian Italia membuka lagi Bank Italia di Tiongkok pada tahun 1919, yang diharapkan akan berfungsi sesuai tugasnya. Pada tahun 1920 hingga 1930, perang sipil di Tiongkok menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil, termasuk di sektor perdagangan internasional. Namun inflasi Italia dan depresiasi lira di Italia menguntungkan sektor ekspor Italia tanpa memberikan dampak yang terlalu negatif pada sektor impor, sehingga perdagangan Italia dengan Tiongkok menjadi lebih seimbang. Walaupun kondisi ini menguntungkan, terdapat beberapa alasan mengapa perdagangan Italia dan Tiongkok tidak berkembang baik. Yang pertama yaitu ketidakpedulian terhadap tradisi dan budaya lokal di sepanjang pesisir sungai di Tiongkok. Yang kedua, mekanisme yang digunakan pedagang Italia dalam mengurus sektor bisnis, di mana mereka mengirimkan produk pengenalan ke Tiongkok dengan harapan dibayar di muka, dan dengan pengemasan yang buruk atau bahkan produk yang tidak lengkap. Kurangnya agensi di Tiongkok untuk memproduksi proyek, desain, sampel, dan harga dari berbagai produk. Putusan yang dikirim tidak memiliki pengetahuan mengenai budaya dan tradisi Asia, menyebabkan kesan negatif dari masyarakat Tiongkok terhadap putusan Italia. Kurangnya iklan dan promosi dari produk Italia di Tiongkok, kurangnya kerjasama antara pedagang Italia dengan bank, tidak adanya konsorsium Italia di Tiongkok, disorganisasi dan inkompetisi kantor konsulat Italia di Asia Timur, kelalaian dari institusi dan asosiasi komersial dalam mengumpulkan data ekonomi dan berita-berita yang berguna untuk pengusaha dan pedagang Italia, dan kecenderungan untuk mengindahkan saran dan usulan terutama dari representasi pemerintahan atau orang-orang yang telah lama tinggal di Tiongkok. Kebijakan Italia yang pasif di Tiongkok berubah pada tahun 1930, di mana salah satu momen penting dari perubahan sikap ini adalah sikap Italia terhadap insiden Mukden pada 18 September 1931. Insiden Mukden adalah insiden yang memulai pendudukan Jepang di Tiongkok dan pembentukan negara boneka Jepang Manchukuo. Jepang kemudian menggunakan insiden ini untuk memantik upaya pendudukan Jepang di Tiongkok. Tiga bangsa-bangsa kemudian mengeluarkan laporan Lytton yang menyimpulkan bahwa Jepang harus angkat kaki dari Manchuria, bahwa Tiongkok berdaulat atas Manchuria, dan bahwa LBB menolak kedaulatan Manchukuo. Italia, yang adalah kompetitor ekonomi Jepang, mendukung kebijakan ini. Namun pendudukan Italia di Ethiopia membuat hubungan dua negara ini memburuk. Pada 1935, Italia melakukan invasi ke Ethiopia. Negara-negara kuat di Eropa kemudian berusaha menjatuhkan sanksi ke Italia. Tiongkok berusaha mendukung implementasi dari sanksi ini terhadap Italia, karena dengan mendukung sanksi terhadap Italia, posisi Tiongkok dalam kasus pendudukan Jepang di Manchuria akan diuntungkan. Italia kemudian keluar dari PBB, dan Italia akhirnya memilih Jepang sebagai rekan sehingga upaya Tiongkok sia-sia. Selanjutnya adalah masa pasca Perang Dunia II, di mana Republik Rakyat Tiongkok secara resmi diakui kembali oleh Italia pada 1969, dan pada 1970 kedua negara ini menandatangani pernyataan bersama untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan ekonomi yang terjeda di masa perang. Pada tahun 1980-an, globalisasi, pergantian kepemimpinan, dan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka membuat angka impor Tiongkok meningkat, terutama di sektor teknologi dan mesin. Salah satu negara yang angka ekspor sektor ini ke Tiongkok juga meningkat adalah Italia, terutama pada tahun 1983 hingga 1987. Namun Italia masih lebih banyak mengimpor dari Tiongkok daripada mengekspor, sehingga perdagangan Italia dengan Tiongkok adalah defisit. Pada tahun 2018, Italia menjadi pemasok ke Tiongkok terbesar keempat di Eropa.
Selanjutnya adalah interaksi di zaman modern. Selain BRI, interaksi Italia dengan Tiongkok di zaman modern adalah dalam EU-China Strategic Partnership. EU-China Comprehensive Strategic Partnership dibentuk pada tahun 2003 yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dari kerjasama yang dilakukan antara Eropa dengan Tiongkok yang semakin lama semakin berkembang. Hubungan Italia dan Tiongkok memiliki tiga dimensi, yaitu hubungan bilateral, hubungan dalam konteks Uni Eropa, dan hubungan dalam isu global. Dalam dimensi bilateral, kerjasama Italia-Tiongkok pada dasarnya berfokus pada hubungan perekonomian, terutama perdagangan. Dan seiring berkembangannya juga merambah ke sektor investasi. Aspek kebudayaan dan sosial juga menjadi salah satu fokus dalam hubungan bilateral ini, namun terkendala anggaran. Dalam konteks Uni Eropa, Italia dapat memiliki peran untuk menjembatani Tiongkok dengan Uni Eropa. Dan pada dimensi ketiga, yaitu dimensi isu global, kedua negara dapat mengatasi isu global yang menjadi perhatian mereka. Selanjutnya adalah bab 4. Pembahasan mengenai bab 4 yang pertama yaitu adalah kebijakan Made in Italy. Jadi dalam bukunya Morin dan Pakin itu dijelaskan bahwa terdapat dua cara untuk memetakan tujuan suatu kebijakan secara spesifik. Yang pertama adalah dengan meyakini tujuan yang dijabarkan oleh pejabat atau kepala negara itu adalah benar tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kemungkinan kedua adalah dengan mendeduksi tujuan sebenarnya dari kebijakan luar negeri tersebut dengan menganalisis segala tindakan kepala negara tersebut. Sedangkan dalam kasus Italia ini, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pada tahun 2019 menyatakan bahwa kerjasama yang lebih erat antara Italia dan Tiongkok dalam kerangka kerjasama BRI adalah hal yang sesuai dengan kepentingan nasional Italia. Ia menyebutkan bahwa dengan partisipasi dalam BRI, Italia dapat meningkatkan ekspornya pada pasar yang lebih besar dan pelaku ekonomi Italia dapat berpartisipasi secara langsung dalam investasi infrastruktur yang signifikan. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan Italia juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Menteri Perkembangan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Kebijakan Sosial Italia, yaitu Luigi Di Maio, juga menyebutkan dalam pernyataannya terhadap Amerika Serikat pada 24 Maret 2019 bahwa seluruh kerjasama yang ditandatangani oleh Italia adalah untuk membuka akses ekspor untuk perusahaan Italia ke Tiongkok dan untuk menyeimbangkan kembali aliran perdagangan antara dua negara ini. Selain itu, Di Maio juga menyinggung mengenai peningkatan kesempatan kerja dengan meningkatkan angka ekspor Italia ke Tiongkok. Italia sendiri memang memiliki fokus khusus terhadap sektor ekspor yang dibuktikan dengan kebijakan SACE, yaitu Servizi Assicurativi del Commercio Estero, yaitu perusahaan finansial yang dimiliki oleh Kementerian Ekonomi dan Finansial Italia yang bertugas untuk memberikan asuransi dan dukungan untuk bisnis dan sistem perekonomian dalam persaingan produk Italia skala internasional. SACE mendorong perkembangan produk made in Italy dalam pasar internasional. Made in Italy sendiri adalah istilah yang menandakan keunikan produk yang berasal dari Italia, yang mencakup berbagai produk namun lebih berfokus pada 4 jenis produk yaitu pakaian, makanan, mebel, dan otomobil. Dari dua kebijakan ini dapat dilihat bahwa Italia sangat memperhatikan sektor ekspornya, terutama ekspor produk made in Italy. Hal ini sejalan dengan poin perjanjian dalam MOU BRI yang ditandatangani Italia, di mana Italia dan Tiongkok berupaya untuk menciptakan perdagangan dan investasi tanpa hambatan. Yang kedua adalah eksploitasi pelabuhan Genoa dan Trieste. Dalam buku Foreign Policy Analysis karya J.F. Morin dan J. Paquin, itu Raymond Aron mendefinisikan kekuatan sebagai implementasi dari sumber daya yang dimiliki suatu negara dalam situasi tertentu. Dalam proses menggunakan sumber daya dalam suatu kebijakan luar negeri, terdapat dua proses yaitu mobilisasi dan eksploitasi. Mobilisasi adalah transformasi dari sumber daya yang ada menjadi kemampuan atau kapabilitas, sedangkan eksploitasi adalah transformasi dari kapabilitas tersebut menjadi instrumen dari kebijakan luar negeri terkait. Dalam penandatanganan MOU BRI Tiongkok, Italia mengeksploitasi salah satu jenis sumber daya yaitu sumber daya material. Sumber daya material yang digunakan Italia dalam penandatanganan MOU ini adalah posisi geografisnya yang strategis dengan pelabuhan-pelabuhan yang terhubung dengan Eropa Tengah, yang artinya pelabuhan Italia memiliki akses ke Eropa bagian lainnya dari Eropa Barat hingga Eropa Timur. Dua pelabuhan yang disasar dalam perjanjian-perjanjian di dalam payung BRI antara Italia dengan Tiongkok adalah pelabuhan Genoa dan pelabuhan Trieste. Pelabuhan Genoa adalah pelabuhan intermodal di bagian barat Italia yang merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Italia bersama dengan pelabuhan Trieste. Pelabuhan ini menjadi jalur masuk distribusi barang menuju Prancis, Switzerland, dan Jerman. Sedangkan pelabuhan Trieste berada pada bagian timur Italia. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang menjadi pintu masuk distribusi barang menuju Austria, Eropa Timur, serta Eropa Tengah.
BRI Tiongkok merupakan inisiatif yang menitik beratkan programnya pada pembangunan infrastruktur yang mendukung arus perdagangan, sehingga sumber daya material berupa pelabuhan yang dimiliki oleh Italia ini sangat cocok untuk dikelola di dalam program BRI. Selanjutnya adalah BRI sebagai aksi retorik Italia terhadap Uni Eropa. Instrumen yang digunakan dalam sebuah kebijakan luar negeri dapat menggambarkan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan situasi yang ada. Instrumen ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sosialisasi, koersi, dan intervensi. Sosialisasi adalah transfer keyakinan atau ide dari satu aktor ke aktor lainnya. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dikategorikan untuk masuk ke dalam sosialisasi. Yang pertama yaitu komunikasi rasional, kemudian aksi retorikal, dan tawar-menawar atau bargaining. Dalam kebijakan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI, itu dapat dimasukkan sebagai aksi retorikal sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah situasi politik domestik Italia yang menyusun pemerintahan Italia saat penandatanganan MOU BRI Tiongkok. Pada pergantian pemerintahan Italia pada tahun 2018, kontestasi politik diwarnai konteks populis dengan sentimen Euroskeptism. Partai yang mengisi koalisi pada pemerintahan Italia pada tahun 2018 hingga 2021, yaitu Lega dan M5S, pada masa kampanye mengedepankan kritik pada Uni Eropa dan pemerintahan Italia saat itu, dengan menyebutkan bahwa Italia adalah negara yang kebijakannya diarahkan oleh pihak lain selain kepentingan masyarakat Italia. Euroskeptism di Italia didorong oleh dua faktor, yaitu isu ekonomi dan isu kedaulatan nasional, terutama dalam pengambilan kebijakan mengenai migran. Pengambilan kebijakan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI Tiongkok adalah salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Italia tidak lagi dikendalikan oleh Uni Eropa atau belahan dunia barat atau pihak-pihak lain selain masyarakat Italia. Keputusan ini diambil untuk menunjukkan pada dunia internasional, khususnya Uni Eropa, bahwa Italia mampu mencapai tujuannya tanpa harus mengikuti arahan Uni Eropa. Selanjutnya adalah proses pengambilan kebijakan. Proses pengambilan kebijakan itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu framing, kemudian agenda setting, opsi pengambilan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama adalah framing. Framing adalah tahapan di mana isu yang awalnya tidak dipandang sebagai sebuah masalah, kemudian dikemas dengan suatu kerangka kerja, sehingga dapat dipandang sebagai suatu masalah yang membutuhkan solusi. Nah, dalam kebijakan Italia yang menandatangani MOU BRI, isu yang dikemas atau di-frame itu adalah Euroscepticism. Euroskepticism itu adalah isu yang sudah ada sejak lama, namun menjadi signifikan pada tahun 1990-an, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Maastricht di tahun 1992 yang menjadi landasan keberadaan Uni Eropa. Perjanjian Maastricht dipandang sebagai landasan Euroskepticism karena dipandang menghapus identitas nasional masyarakat menjadi warga negara Eropa dan kedaulatan negara atas kebijakan ekonomi dan moneternya. Setelah perjanjian Maastricht, pandangan Euroskepticism terus muncul dalam berbagai perjanjian Uni Eropa, misalnya perjanjian Nice di tahun 2001, Konstitusi Eropa pada tahun 2005, dan perjanjian Lisbon pada tahun 2008. Dalam berbagai peristiwa ini, Euroskepticism kebanyakan berfokus pada isu nasionalisme, di mana pihak berpandangan Euroskepticism lebih memilih alternatif kebijakan domestik. Italia juga tidak luput dari Euroskepticism. Pandangan ini diperkuat dalam konteks domestik Italia akibat dua kejadian, yaitu krisis pada tahun 2008 yang memuncak di Italia itu pada tahun 2010 dan 2011, dan arus imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2015 hingga 2016. Survei Eurobarometer menunjukkan dukungan masyarakat Italia terhadap Uni Eropa pada tahun 1990 hingga 2009, menunjukkan bahwa di dua periode tersebut, yaitu tahun 2010-2011 dan 2015-2016, itu dukungan dan kepercayaan terhadap Uni Eropa menurun drastis. Hal ini dikarenakan pada masa krisis, Uni Eropa mendorong kebijakan moneter penghematan yang diimplementasikan oleh pemerintah Italia. Sedangkan pada isu imigran, kebijakan asylum Uni Eropa terkesan memaksa Italia menerima imigran secara paksa, namun malah lepas tangan terhadap Italia dalam pengelolaan migran ini. Di sisi lain, Italia mengemas kedekatannya dengan Tiongkok sebagai reaksi dari hubungannya dengan Uni Eropa yang semakin berenggang. Pada tahap kedua yaitu agenda setting, hal ini muncul pada masa kampanye pemilu Italia pada tahun 2018, di mana isu Uni Eropa merupakan isu yang hangat dibicarakan oleh partai-partai yang mewakili masyarakat Italia. Survei Eurobarometer pada tahun 2017 yang dilaksanakan beberapa bulan menjelang pemilu Italia pada Maret 2018 menunjukkan bahwa 40% dari masyarakat Italia sangat setuju dan cenderung setuju bahwa Italia lebih baik menghadapi masa depan di luar Uni Eropa. Di sisi lain, pejabat pemerintahan Italia yang terpilih pada pemilu 2018 itu juga memiliki kedekatan dengan Tiongkok, terutama Michel Ghirardi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Italia.
Matteo Salvini, yaitu Ketua Umum Partai Lega yang terpilih menyusun koalisi pemerintahan Italia pada tahun 2018 itu, juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri yang akhirnya mendorong koalisi Yellow Green ini untuk menginisiasi interaksi yang intens dengan Tiongkok pada masa Kabinet Conte I dari tahun 2018 ini. Berbagai upaya ini, baik kampanye yang mengusung perenggangan dengan Uni Eropa dan kedekatan dengan Tiongkok dari pejabat terpilih, membuat Italia mempertimbangkan kebijakan kerjasama di luar Uni Eropa sebagai kebijakan yang cukup penting dalam kebijakan luar negeri Italia. Tahapan selanjutnya adalah opsi. Dengan situasi yang sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, Italia memiliki beberapa opsi kebijakan, yaitu untuk tetap melanjutkan loyalitasnya ke Uni Eropa atau mencari rekan kerjasama di luar Uni Eropa. Kerenggangan hubungan Italia dan Uni Eropa seperti yang telah dibahas sebelumnya itu disebabkan oleh kebijakan imigrasi dan kebijakan ekonomi. Rangkaian isu-isu tersebutlah yang mendorong kerenggangan hubungan antara Italia dan Uni Eropa sehingga Italia pun memilih untuk lebih mendekat kepada mitra di luar Uni Eropa, yaitu pada saat itu adalah Tiongkok. Italia sendiri memang memiliki kedekatan dengan Tiongkok yang juga sedang melebarkan programnya yaitu program BRI sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan kebijakan, yaitu tahapan keempat. Italia pun menandatangani kebijakan luar negerinya yang kontroversial, yaitu MOU BRI Tiongkok pada Maret 2019. Untuk dalam implementasinya kebijakan ini mengalami berbagai tantangan. Pada proyek infrastruktur utama BRI di Italia yang bertempat di pelabuhan Genoa dan Trieste, beberapa program mengalami kendala sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kedua pelabuhan ini memiliki program yang serupa, yaitu pusat logistik khusus di pelabuhan Tiongkok dan platform online untuk penjualan produk Italia. Namun kedua program ini mengalami kendala karena perbedaan situasi antara Italia dan Tiongkok, serta ketidakmampuan dari otoritas pelabuhan yang mengepalai kedua pelabuhan tersebut. Kurangnya kemampuan membuat kerjasama yang dijalankan menjadi sulit untuk berhasil. Tahap terakhir adalah evaluasi. Kebijakan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI Tiongkok itu sendiri dapat dipandang sebagai upaya Italia untuk meningkatkan perekonomiannya yang stagnan setelah the Great Recession, atau di sisi lain adalah sebagai upaya retorikal Italia untuk menunjukkan pada Uni Eropa bahwa Italia mampu mendapatkan mitra kerja di luar Uni Eropa dan bahwa Italia dapat bertindak tanpa dikekang oleh aturan dari Uni Eropa. Dari temuan-temuan yang ada yang juga sudah dibahas sebelumnya, kebijakan Italia untuk berpartisipasi dalam BRI Tiongkok itu lebih cocok dipandang sebagai manuver politik dari Italia terhadap Uni Eropa dibandingkan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Italia. Memang bantuan dana dan investasi dibutuhkan oleh Italia, terutama dengan situasi perekonomian yang stagnan setelah the Great Recession. Namun pada praktiknya terlihat bahwa pemerintahan Italia tidak memandang partisipasinya dalam BRI itu adalah sebagai solusi yang sustainable dan meyakinkan. Pemerintahan setelah pemerintahan Conte II yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi dan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengambil kebijakan yang berbeda terhadap BRI Tiongkok dibandingkan dengan pemerintahan Perdana Menteri Conte. Pada Juni 2021, pemerintahan Draghi menyatakan bahwa mereka akan mengkaji kembali kebijakan ini dengan cermat. Pada masa pemerintahan ini, Italia tidak melihat keuntungan ekonomi dari BRI dan golden rights dari Italia untuk memveto investasi Tiongkok di Italia membuat berbagai proyek tidak dapat berjalan. Pada pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Giorgia Meloni, kebijakan ini dipandang semakin negatif sebab Giorgia Meloni dan partainya Fratelli d'Italia itu sejak awal memang menentang keputusan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI Tiongkok. Dari sisi internasional, situasi juga telah berubah karena kebijakan pemerintahan Trump pada Tiongkok semakin konfrontasional dan pandangan Uni Eropa menjadi lebih berhati-hati terhadap BRI, sehingga keputusan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI Tiongkok itu mendapatkan dampak yang jauh lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil kebijakan. Hasil kebijakan itu tidak relevan di dalam penelitian ini karena penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengapa Italia berpartisipasi di dalam BRI. Sedangkan di dalam indikator ini dibahas mengenai cara mengukur efektivitas suatu kebijakan terutama melalui sanksi ekonomi. Efektivitas berpartisipasinya Italia di dalam BRI itu tidak relevan dengan pertanyaan penelitian sehingga indikator ini tidak digunakan. Selanjutnya adalah bab 5 yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari hasil analisis, peneliti menemukan bahwa untuk indikator tujuan, kebijakan Italia untuk berpartisipasi di dalam BRI Tiongkok adalah sebuah keselarasan dengan kepentingan nasionalnya yang dilansir dari pernyataan pejabat Italia yang menjabat saat itu, yaitu adalah tujuan ekonomi.
Secara spesifik adalah untuk meningkatkan ekspor dan investasi infrastruktur, di mana Italia berupaya untuk mengurangi defisit neraca perdagangannya dengan Tiongkok dengan cara meningkatkan ekspor serta meningkatkan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dalam program-program di bawah naungan BRI Tiongkok. Indikator selanjutnya adalah instrumen kebijakan yang digunakan, dan dari indikator ini peneliti melihat sisi lain dari pengambilan kebijakan Italia untuk berpartisipasi dalam BRI Tiongkok. Dari analisis ini ditemukan bahwa instrumen yang digunakan adalah aksi retorikal. Dari analisis indikator ini ditemukan bahwa dinamika politik Italia, baik secara internasional maupun domestik, memiliki pengaruh terhadap kebijakan penandatanganan MOU BRI Tiongkok oleh Italia. Situasi di mana Italia dan Uni Eropa memiliki hubungan yang kurang baik menyebabkan Italia memilih opsi untuk mendekatkan diri kepada mitra kerjasama di luar Uni Eropa yang pada saat itu yaitu adalah Tiongkok. Dari proses pengambilan kebijakan, itu semakin jelas terlihat bagaimana pemerintahan Italia menyusun manuver politiknya untuk mendekatkan diri kepada Tiongkok sebagai mitra kerjasama, itu hanya sebagai upaya untuk menunjukkan pada Uni Eropa bahwa Italia dapat mencapai tujuannya dengan bekerja sama tanpa harus mematuhi peraturan-peraturan dari Uni Eropa. Sedangkan untuk saran, yaitu peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa akan ada penelitian lain yang membahas isu ini dengan lebih konkret dari perspektif yang lain, sebab pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara itu merupakan isu yang sangat-sangat multifasat. Selain itu, kebijakan partisipasi Italia juga telah berakhir pada Desember 2023, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih ekstensif. Sekian hasil dari penelitian saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.